Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Bang Ums kembali hadir ya teman-teman. Kebetulan kali ini Bang Ums akan melakukan penyemprotan yang kedua. Nah, kebetulan ya teman-teman, kemarin pas penyemprotan pertama ada sedikit hambatan ya teman-teman. Jadi nggak sempat bikin video untuk proses penyemprotan yang pertama kemarin ya teman-teman. Dimana proses penyemprotan yang pertama itu dilakukan pas 15 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah ini padi Ciherang ini sekarang sudah berusia 30 hari setelah tanam. Nah maka dari itu kali ini Bang Ums akan melakukan penyemprotan yang kedua di usia 30 hari setelah tanam. Nah adapun tujuan penyemprotan kali ini ya teman-teman, seperti biasa melakukan pemberian nutrisi ya teman-teman, menggunakan pupuk cair. Kita menggunakan Green Plus ya teman-teman, kemudian ada pencegahan jamur dan gas ya teman-teman, kita menggunakan Antrakol, terus ada pencegahan hama dari ulat ataupun kupu-kupu ya teman-teman, kita menggunakan Joker. Nah oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini ya teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung dengan Bang Channel, jangan lupa di subscribe Bang Channel. Kenapa teman-teman harus subscribe? Agar Bang Ums kedepannya lebih semangat lagi ya teman-teman, buat upload video, buat terus bikin konten tentang penanaman padi ya teman-teman, biar selalu konsisten gitu ya teman-teman. Maka dari itu Bang Ums mohon dukungan kepada teman-teman semua yang baru buka video ini, yang baru lihat channel ini. Silahkan teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu. Sekiranya video ini bermanfaat, bisa teman-teman di like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Nah ya teman-teman, simak terus videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang Bang Om sampaikan. Oke yuk. Oke teman-teman, kali ini dalam penyemprotan yang kedua ini sebenarnya sama ya teman-teman. Untuk penyemprotan yang pertama juga tidak jauh beda penggunaan obat yang digunakan, hanya saja beda menggunakan pupuk cair ya teman-teman. Kemarin di penyemprotan pertama Bang Ums menggunakan Lely, sama-sama fungsinya buat proses pembentukan akar ataupun batang dan daun ya teman-teman. Intinya buat proses pertumbuhannya biar maksimal ya teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya sendiri Bang Ums menggunakan Joker ya teman-teman. Sama halnya seperti penanaman sebelumnya. Untuk padi usia sekitaran kurang dari 30 hari Bang Ums menggunakan Joker. Kemudian menggunakan Antrakol untuk pencegahan jamur ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk dosisnya sendiri dalam tangki 16 liter ya teman-teman. Untuk Green Plusnya ini Bang Ums menggunakan 50 ml ya teman-teman. Namun anjuran dari tabelnya sendiri itu dalam 1 liter itu kita menggunakan, untuk tanaman padi ini kita gunakan 5 ml per liter air ya teman-teman. Nah kebetulan tangki penyemprotan yang Bang Ums gunakan yaitu bermuatan 16 liter ya teman-teman. Jadi Bang Ums menggunakan 70 ml per tangki. Kemudian untuk Jokernya sendiri Bang Ums menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman per tangki. Antrakol juga sama, menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nah oke teman-teman, sebelum kita beralih ke proses penyemprotan, terlebih dahulu kita review dulu tanaman padi Ciherang ini ya teman-teman.
Ini padi berusia 30 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, sebelumnya sudah dilakukan pemupukan dan penyemprotan yang pertama. Pemupukan pertama yaitu dilakukan pas 10 hari setelah tanam ya teman-teman, 10 sampai 15 hari setelah tanam. Terus kemudian penyemprotan yang pertama dilakukan pada 15 hari setelah tanam. Nah, kebetulan sekarang ini sudah berusia 30 hari setelah tanam. Nah, ini sudah muncul ini ya teman-teman, sudah tumbuh anakan, sudah banyak anakan. Dalam satu rumpunnya itu sekisaran sudah hampir 30-an lebih ya teman-teman. Seperti ini penampakan padinya ya teman-teman. Nah, ujung batang sudah terlihat ada sedikit bercak daun ya teman-teman, ataupun ada ulat pelipat daun. Maka dari itu kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan racun atau insektisida menggunakan joker ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung aja ke proses penyemprotannya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk penyemprotan ini ya teman-teman, ini hanya opsional saja ya teman-teman. Bila mana misalkan tanaman padi teman-teman tidak terkena gangguan atau hama atau serangan hama yang lainnya gitu ya teman-teman. Ini hanya opsional saja, kita hanya melakukan pencegahan ya teman-teman. Bila mana semisalnya kita telat menyeprai ketika memang kondisi 30 hari setelah tanam ini, ketika ada mulai bermunculan hama kupu-kupu ya teman-teman. Nah, itu sesegera mungkin kita melakukan penyepraian. Nah, semisalnya memang nggak ada hambatan, nggak ada hama apapun, ya itu opsional saja ya teman-teman. Teman-teman boleh tidak melakukannya asalkan kondisi tanaman padi teman-teman semua tidak ada kendala apapun. Semisalnya kayak pertumbuhannya terhambat, teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan menambahkan perangsang ya teman-teman, atau yang berbahan aktif, misal contoh seperti gibberellin ya teman-teman. Nah, itu mampu memberikan perangsangan atau pertumbuhan yang cepat ya teman-teman. Dia bisa membuat batang menjadi tumbuh lebih tinggi, begitupun dengan daun ataupun pada buahnya sendiri ya teman-teman. Nah, tapi sangat dianjurkan sekali sekiranya kita melakukan pencegahan ya teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya sudah terserang hama namun kita telat melakukan penyemprotan, nah itu kesananya akan cukup ribet juga ya teman-teman, bakal keluar banyak tenaga juga, keluar biaya juga ya teman-teman. Jadi kita melakukan pencegahan dari awal. Nah, oke teman-teman, sekian video dari Bang Channel. Sekiranya banyak sedikitnya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, bisa memberikan semangat juga buat para khususnya buat petani-petani pemula ya teman-teman. Semoga petani-petani di Indonesia itu jangan hanya sekedar orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun ya teman-teman, buat generasi muda juga tetap semangat buat bertani ya teman-teman. Ya, jadi makanya itu tujuan dari Bang Channel yang pertama itu buat mengajak teman-teman generasi muda atau generasi milenial ya teman-teman. Walaupun sekarang lagi musimnya banyak yang kerja di pabrik ataupun apalah yang lain-lain, tapi tidak menghilangkan khas dari Indonesia sendiri ya teman-teman, yaitu mempunyai lahan yang begitu luas ya teman-teman, persawahan yang begitu banyak. Jadi generasi pemuda di Indonesia ini tidak kehilangan gitu ya teman-teman, ataupun banyak sedikitnya ada yang masih mau ya teman-teman, mau turun ke sawah buat mempertahankan citra bangsa Indonesia dan mempertahankan pertanian Indonesia. Nah teman-teman, itu saja yang bisa Bang sampaikan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe Bang Channel. Bang ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat ya teman-teman dari apa yang Bang sampaikan.
Kemudian buat teman-teman juga yang semisalnya mempunyai pengalaman, bisa teman-teman sharing di kolom komentar ya teman-teman, untuk proses penanaman padi, ataupun ada teman-teman yang mau menanyakan mengenai penanaman padi Ciherang ini ya teman-teman, ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai dosis obat, mengenai waktu kapan yang tepat untuk dilakukan penyemprotan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, itu saja yang bisa Bang Um sampaikan. Akhir kata dari Bang Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.